hari berlalu setelah kepergian sang maestro musik pop dan R&B Glenn Fredly ke pangkuan ilahi. Jeritan tangis sang istri Mutia Ayu kala pelepasan jenazah mendiang Glenn seakan masih lirih terdengar di telinga publik. Kepergian Glenn yang begitu banyak meninggalkan jejak kebahagiaan rasanya masih sulit diterima Mutia Ayu. Satu persatu kenangan manis terus tergerai. Salah satu momen bahagia itu bahkan sudah diposting Mutia Ayu 2 hari selepas kepergian sang suami. Sebuah video berisi kejutan konser bertajuk Coklat di hari Valentine terpajang di akun Instagram Mutia. Kala itu, Mutia yang tengah hamil naik ke atas panggung menghampiri sang Arjuna. Dekapan manis Glenn di atas panggung kala itu membuat penonton riuh ikut terhanyut dalam dekapan romantisme. Pada bagian kolom tulisan, Mutia menulis, "Kangen kamu, Glenn Fredly." Ungkap Ayu yang begitu rindu di awal pilu. Elegi cinta yang biasa dinyanyikan Glenn dalam setiap konsernya disaksikan penonton yang meleleh baper melalui syair-syair melankolis. Kamis lalu, tepat pada prosesi pelepasan jenazah di gereja, bahkan berubah menjadi eulogi atau persembahan terakhir yang terasa getir kala diiringi nyanyian Kasih Putih sang istri. Beberapa kali Mutia Ayu histeris, terisak sambil menahan ritme melodik yang lirih saat dilantunkannya di hadapan jenazah sang suami. Ya, bak petir di siang bolong kala bahagia itu tengah rekah di renda keduanya, apalagi baru saja terlahir si cantik nan mungil Gewa Atlana Syamayim Latui Hamalo yang mampu mengisi kehangatan bahtera rumah tangga. Tiba-tiba, Glenn diminta pulang oleh sang pemilik semesta. Batin Mutia meronta, tapi apa daya, Tuhan lebih cepat memanggilnya. Maaf ya. Terima kasih semuanya yang udah datang. Doa terbaik buat Bung Glenn ya. Ada pesan terakhir nggak Kak? Pesan terakhir dari Kak Glenn. Udah capek. Tolong. Udah capek ya. Ya, capek ya. Rintihan batin itu wajar, apalagi butuh keyakinan cinta yang kuat bagi Mutia yang kala itu diam-diam memutuskan untuk menerima pinangan lelaki berstatus duda. Apalagi sebelumnya Glenn punya riwayat cinta yang panjang dengan sejumlah nama beken seperti Nola Bitri, Dewi Sandra, dan Aura Kasih. Wanita-wanita yang pernah singgah itu relatif punya terah musisi pop, sementara Mutia Ayu hanya pedangdut biasa yang jauh dari kesan moncer. Namanya tidak pernah terpampang di deretan nama pedangdut hits, apalagi selebritas papan atas. Tapi dengan keyakinan dan ketulusan hati, ia rela memulai bahtera rumah tangga dengan sang maestro berdarah Maluku itu. Pucuk dicinta ulam pun tiba, harapan kebahagiaan pun tiba. Kurang dari 1 tahun mengayu bahtera, sejak berikrar pada 19 Agustus 2019, Mutia telah dikaruniai buah hati. 4 hari sebelum Glenn pergi ke pangkuan ilahi, Mutia bahkan sempat mengecap manisnya ungkapan utanan romantis dari sang Arjuna.
Tapi sayang, di tengah rekahnya bahagia, sang kepala keluarga itu kini tak lagi terjaga di sisinya. Ya keluarga masing-masing akhirnya setelah punya anak, wah ini seru ya gini. Di WhatsApp gue jam 5 pagi tuh, jam 5, gue jam 5:30 tuh gue udah bangun pagi tuh, gue udah bangun biasanya bangunin anak untuk berangkat sekolah. Di situ gue telepon, jam 5 pagi banget gitu kan, belum tidur atau gimana? Belum tidur nyong, begadang gitu kan. 40 hari usia Gewa Atlana, di hitungan hari itu bisa dibayangkan bagaimana hari-hari Mutia menemani bayi yang masih belum mengerti arti kehilangan. Bagaimana ia bisa kuat menahan tangis kala harus menyaksikan wajah polos Atlana yang belum bisa bicara. Rengekan tangis juga senyum polosnya yang kini sudah tak bisa memeluk ayahnya. Kisah yang nyaris serupa dengan betapa nelangsanya Bunga Citra Lestari kala ditinggal sang suami Ashraf Sinclair. Tangis Mutia Ayu semakin terasa menyayat hati tatkala ia belum bisa melepas bayang-bayang kenangan indah bersama Glenn. Ya, bersama Mutia Ayu, kabarnya sisi kepribadian Glenn berubah. Glenn yang dulu hidup tak teratur, padat dengan kesibukan sebagai penyanyi pun aktivis pembela hak-hak musisi, setelah menikah dengan Ayu tampil lebih kebapaan, kasih sayangnya tertumpah pada sang istri, apalagi sejak dikaruniai buah hati. Tak heran bila sebelum kematian Glenn, Mutia sempat memposting kalimat yang ditujukan untuk buah hatinya tentang sosok ayah yang tertuju untuk Glenn. Postingan itu belakangan disebut-sebut pertanda atau firasat seorang istri. Meski batin menjerit, tangis akan selalu mewarnai malam-malam sepinya. Bagaimanapun Mutia Ayu harus tetap kuat melawan bayang-bayang kenangan indah yang akan menyayat hati jika terus dikenang. Untuk mengasah ketegaran itu, barangkali ia perlu belajar dari BCL yang sempat membubuhkan kalimat ajakan untuk mengisi sisa waktu yang berharga. Nikmati momen yang dipunya. Mencintai, memberikan kasih dengan orang yang dicintai. Karena kita tahu waktu sangatlah berharga. Demikian tulis BCL. Di luar perannya sebagai kepala keluarga yang begitu membekas di hati Mutia, Glenn juga tampil sebagai sosok anak yang selalu bisa membuat Hengky Latui Hamalo, ayah sekaligus sahabat. Kepada awak media, Hengky masih begitu terkenang kala putranya memintanya untuk datang ke rumah, lalu mengajaknya menyanyikan lagu The Lord Prayer hingga 20 kali. Itu lagu The Lord's Prayer. Itu Glenn undang saya ke rumahnya dia hari Minggu untuk nyanyi. Papa nyanyi suara bagus ya, dan nyanyi sampai 20 kali ya. Jadi saya nyanyi 20 kali, sudah itu dia main piano ya. Glenn tetap dia pengen jadi musisi yang terbaik ya. Ya udah bukan Pak ya. Kehangatan Glenn dan keluarga juga terpajang di beberapa media selepas kepergiannya. Selain memori dengan keluarga yang terus tergerai, kenangan demi kenangan akan kehangatan Glenn dan para sahabatnya juga terus membuncah. Salah satunya dari Reza Artamevia yang pernah merasa kesal lantaran kalah saat lomba nyanyi dengan Glenn. Foto-foto Glenn yang kala itu disalami tokoh pejuang hak-hak anak itu pun beredar di jagat maya. Glenn memang punya keluasan hati juga persahabatan dengan siapa saja. Termasuk momen kebersamaannya dengan seorang fotografer bernama Chris berikut ini. Lo mesti datang ke M-Block dan lo lihat karya nih, Chris Tarigan. Gokil. Ini cerita perjalanan gue di Sumba. Jadi dia nggak kelihatan ini daratan. Nah, ini. Jadi terkesan
perasaan kayak dia tumbuh sendiri gitu. Yoi men. Rifki. Anjir keren men. Hah? Iya enggak? Hah? Sedap. Iya enggak? Hah? Maka wajar jika Lukman Sardi pun larut dalam percakapan bersama Baim mengenang mendiang Glenn. Pada awal Januari tanggal 9 katanya udah mulai kayak sakit kepala, udah pusing terus gitu. Tapi dia orangnya kan gitu, nggak mau bikin orang susah kan. Iya kayaknya ya, nggak ada yang tahu. Iya, nggak mau. Terus akhirnya dia bilang nggak apa-apa, pokoknya dia masih kuat lah gitu kan. Di rumah sakit itu dia dicek, sebenarnya udah sempet CT scan sama MRI. Terus? Cuman nggak ketemu apa-apa, nggak kelihatan gitu. Akhirnya dokter bilang harus namanya tes lambur, cairan lamburnya diambil. Cuma kalau kayak gitu tuh harus lagi sehat dulu, nggak bisa lagi sakit. Yang menarik, di luar dugaan, peristiwa kematian Glenn Fredly rupanya juga sempat membuat heboh kolom komentar pesinetron Chelsea Olivia. Chelsea sempat mendapatkan ungkapan bela sungkawa. Sebagian netizen menduga Glenn yang dimaksud adalah suaminya, Glenn Alinsky. Chelsea pun langsung buru-buru mengklarifikasi lewat postingan Instagramnya. Sahabatku, suamiku, baik-baik saja. Sepertinya kalian salah Glenn deh, bukan Glenn Alinsky ya, tulis Chelsea. Sikap bersahabat, pribadi yang hangat Glenn, seluas pergaulannya yang nyaris menyentuh semua kalangan. Kepergiannya benar-benar menyisakan duka, juga geraikan kenangan manis. Presenter Raffi Ahmad bahkan ikut larut dalam melodi ritmis kala jarinya memetik piano mengenang Glenn. Kagum sama beliau. Nah, ya itu tadi bagus, dia punya karya luar biasa. Gak ada yang gak mengena di hati kita semuanya, baik yang muda maupun yang tua. Seorang yang luar biasa, seorang yang peduli dengan bangsa kita, seorang yang bisa menggerakkan hati para pemuda. Selamat jalan Glenn Fredly, semoga engkau pergi dengan tenang dan karyamu akan selalu kami kenang dan kami rindukan.